wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala aidan buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqami shalah ita'iz zakah wa syiyami ramadan hijil bait man istata'a ilaihi sabila. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua PCM Bapak Ustadz Sodikin, serta para pengurusnya, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, dan kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Hingga pada pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Zulqa'dah merupakan satu bulan di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram, kemudian bulan Rajab. Kesempatan yang baik ini, bulan yang Allah muliakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian berbahagia, tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa tuh? 5 pilar atau rukun Islam ya. Pilar kayak agak sedikit bergaya, terus itu rukun Islam. Rukun Islam ya, sesungguhnya itu ada 5. Bagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari Muslim, dibina Islam, dibangun Islam atas 5 pondasi. Pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kedua, mendirikan sholat. 3, mengeluarkan zakat. Kemudian keempat, puasa Ramadan. Dan kelima, menunaikan rukun Islam yang kelima jika mampu. Pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatkan pada urutan yang pertama. Kenapa? Karena kesempurnaan, kesahan tentang urutan-urutan yang di bawah itu bagaimana syahadat kita. Betul nggak Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang-orang yang mereka tidak yakin akan adanya Allah, dia kufur kepada Allah, dia kafir pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah-ibadah yang ini tidak akan diterima Pak. Salat, puasa, zakat, haji, amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu sekalian baca surah yang ke-18 ayat 102 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, apakah kalian mau aku beritahukan orang yang paling rugi amalnya, sia-sia amal soleh mereka, amal baik mereka, mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan baik, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kata Allah. Ya, kenapa? Karena mereka kafir, ya, ingkar akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menganggap sedikit pun perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Ya, orang-orang kafir, Pak, walaupun dia membangun masjid, dia membangun jalanan, dia ibadah, ya, kepada Allah tidak akan diterima. Karena itu para ulama mazhab Imam Syafi'i, mayoritas mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, itu, Pak, niat itu syaratnya ada 5, ada 4. Halo, niat itu syaratnya ada berapa? Ada 4. Kalau 4 ini tidak ada, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Islam. Maka orang kafir, ya, dia beribadah tidak akan diterima. Dia mesti masuk Islam dulu, bersyahadat dulu dia. Betul nggak, Pak? Termasuk perkawinan orang-orang non muslim dengan Islam tidak sah, Pak. Maka mesti, Pak, syahadat dulu. La tulkihul musyrikati hatta yu'minna wal amatul mu'minatul khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 201 ya, apa 222 ya. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman. Orang budak perempuan yang beriman lebih baik daripada apa? Mereka, Pak, mereka yang orang merdeka tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya Islam. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, syaratnya niat apa? Al-mumayyiz, tamiz. Tamiz itu dia kemampuan untuk memahami pesan-pesan agama. Maka orang gila dia apa? Ketika ibadah sah nggak, Pak? Dia tidak sah, orang gila. Dia diperbolehkan. Lalu bagaimana anak-anak yang belum bisa memahami tentang pesan-pesan agama? Ya, ibadahnya dalam rangka at-tadrib, at-tamrin, melatih, membiasakan diri. Hingga nanti ketika dewasa, dia sudah terbiasa. Jadi satu, Islam, kedua, tamiz. Yang ketiga, syarat niat apa? Harus memahami, harus tahu apa yang diniatkan. Kalau kita sholat zuhur, tahu, oh ini sholat zuhur, sholat asar, kita tahu ini sholat asar. Ya, besok umpama kita puasa apa, puasa Ramadan, puasa apa dan sebagainya, harus tahu apa yang diniatkan. Ya, kalau itu tidak tahu apa yang diniatkan, maka tidak sah ibadah kita, sekalian. Misalnya sholat zuhur, menyangka sholat asar, sah nggak? Tetapi sebaliknya, saudara-saudara sekalian, kalau niatnya, ini asar waktu asar, niatnya asar, lapalnya zuhur, sah nggak? Sah nggak? Halo? Sholatnya sholat asar waktunya nih, niatnya asar di hati, tapi lapalnya redaksinya apa? Zuhur. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin, sah nggak, Pak? Sah nggak, Bu? Sah sholatnya. Dalam kaidah dikatakan al-ibratu bil ma'ani la bil ma'ani. Ini anggap itu substansi, Pak, bukan bangunan, bukan lapat-lapat redaksi itu sendiri. Jadi syarat niat satu Islam, kedua apa? Tamiz. Ketiga, tahu apa yang diniatkan. Keempat, antara niat yang dilakukan itu tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang membatalkannya. Ya, contohnya murtad. Murtad. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kalau seseorang ketika niat puasa, niat haji, niat sholat dan ibadah-ibadah ini, dia murtad, keluar dari Islam, maka niatnya tidak sah. Karena niatnya tidak sah, otomatis ibadahnya juga tidak sah.
Puasa dalam keadaan hari-hari yang meragukan. Saya akan puasa Ramadan kalau memang besok masuk bulan Ramadan. Kalau memang masuk bulan Ramadan ada keraguan-raguan, maka dia puasanya tidak sah. Mesti mantap Bapak sekalian. Makanya kemarin saya Pak, Jumat itu sudah Idul Fitri saya. Betul. Secara pribadi saya kemarin Jumat sudah Idul Fitri atau Syawal. Walaupun kebanyakan Pak, Idul Fitrinya satu hari Sabtu, tapi saya khutbah Idul Fitrinya hari apa? Hari Sabtu. Boleh nggak Pak? Karena sunnah hukumnya Idul Fitri itu. Bahkan kalau mama ada yang mau jadwalin saya Jumat, saya waktu Jumat juga, Sabtu juga. Saya nyampein agama. Terus terang pada saya Jumat udah nggak puasa karena ragu-ragu saya. Khawatir nanti Sabtu itu sudah Jumat sudah satu Syawal. Kalau sudah satu Syawal berarti kita haram punya melakukan ibadah puasa. Betul nggak Pak? Haram punya kita melakukan ibadah puasa. Lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selama hidup di kota Madinah puasa 9 hari Pak ya, 8 kali kan? Itu 7 kali berapa? 9 kali kan? Yang 29 harinya itu lebih banyak ketimbang berapa? Yang ketimbang yang 30 hari. Yang 29 harinya sebanyak 7 kali, yang 30 harinya sebanyak berapa? 30 hari sebanyak 2 kali. Karena kalian Hijriah Bapak sekalian minimal 29 hari, maksimal berapa? 30 hari. Dan ternyata saya memang dapat kiriman video itu dari teman Pak. Itu ada buku itu sudah jadul banget. Ya, jadi sampai nanti tahun 14 misalnya katakan 1450, 1500 itu ibadah puasa sudah ketahuan Pak. Dan saya lihat memang kemarin puasa sesungguhnya itu hari apa? Hari Jumat, Idul Fitri hari Jumat. Muhammadiyah kebanyakan hari Jumat. Betul nggak? Dr. Haidar Nasir ya, bahwa sebagian NU juga hari Jumat Bapak sekalian. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Jadi agar keabsahan niat kita harus ada 4 yang mesti kita pastikan. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan syahadat kita ini Pak, juga harus ada yang harus kita ada Pak, tahapan-tahapan kita penuhi. Satu, ilmu tentang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita harus mengetahui apa yang kita isbatkan, yang kita tetapkan. Kita harus mengetahui apa yang kita tiadakan, kita nafikan. Yang kita nafikan apa? Yang kita isbatkan apa? Adalah Allah. Kita tetapkan adalah Allah. Yang kita tiadakan apa? Satu, hawa nafsu, riya, pujian makhluk, pujian makhluk, status sosial dan sebagainya. Itu yang kita tiadakan Pak. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan pujian, Tuhan riya, Tuhan makhluk, Tuhan jabatan dan sebagainya. Yang ada apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ini pernah disampaikan belum ustaz-ustaz lain? Halo, di sini. Belum, lupa oleh Bapak ya. Memang mesti lupa Pak. Kalau Bapak nggak lupa menjadi orang sombong kan. Ilmu saya sudah banyak di kepala saya. Nggak mau datang kemari, mesti lupa Bapak sekalian. Kalau makan lupa nggak? Enggak. Sama istri lupa nggak? Ada apa orang sama istri lupa? Banyak Bapak sekalian. Karena dia punya pos berikutnya, dilupain tuh istrinya yang pertama. Yang kedua, keabsahan syahadat kita harus apa? Yakin. Ya, yakin. Karena sudah kita ketahui apa yang kita tetapkan, apa yang kita nafikan, tiadakan, maka akan menimbulkan keyakinan dan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Pak? Jadi tidak ada keraguan-raguan. Baca Bu, biasanya Ibu ini sering baca Quran. Surat ke-49 ayat 15. Surat ke-49 ayat 15. Surat apa itu? Al-Hujurat. Ya,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak mengalami sebuah keraguan, mereka berjihad, mereka bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang ketiga, agar syahadat kita sempurna apa? Yaitu dengan qabul, menerima akan ajaran dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga satu-satunya yang kita ibadahi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, singkat-singkat aja. Yang keempat apa? Yaitu yang keempat adalah jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas. Jujur kita dan ikhlas menerima kalimat syahadat. Makanya Bapak sekalian, kalau ada orang itu mau masuk Islam, ditanya dulu, Pak, kenapa Anda Islam? Apa tujuannya? Apakah ada unsur paksaan? Apakah hanya itu sementara doang? Nah, ditanya. Iya, saya masuk Islam benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa Anda masuk Islam? Dapat hidayah dari Allah, bisa melalui baca buku, bisa melalui melihat keadaan, situasi dan sebagainya. Makanya Bapak sekalian, kalau ada sekarang ini Pak, banyak orang yang enggan masuk Islam karena itu faktor daripada apa? Oknum-oknum umat Islam. Umat Islam dikata korup, umat Islam dikata macam-macam, berakhlak yang tidak baik, Pak. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Indahan Islam itu ditutupi dengan umat Islam itu sendiri. Betul nggak Pak? Jadi oknum sebetulnya. Ajaran Islam semuanya mengajarkan kebenaran, Pak. Tidak ada ajaran Islam mengajarkan keburukan. Bahkan teror pun tidak boleh. Jangankan teror kepada manusia, teror kepada binatang pun tidak boleh. Ada salah seorang sahabat dulu pernah memacu untanya dan begitu keras, diteror Pak, agar unta itu berjalan dengan apa? Dengan cepat. Nabi melarang, saudara-saudara sekalian. Nah, maka itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kesempurnaan syahadat kita ini harus dengan apa? Ikhlas dan jujur. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah mukhlisan shadiqan min qalbihi haramallahu jasadahu ala niran." Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak ada seseorang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, ikhlas dia, jujur dia, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya nomor berapa? Berikutnya kesempurnaan syahadat kita dengan apa? Dengan mahabbah, kecintaan kita akan kalimat syahadat, kecintaan kita akan maksud syahadat, dan kecintaan kita akan orang-orang yang mencintai syahadat itu sendiri. Siapa dia? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Baqarah 165. Terusin nggak nih? Apa? Temu nggak? 165 Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Wa minan nasi, sebagian manusia, mayat takhidu min dunillahi, ada di antara mereka adalah menjadikan selain Allah andada, tandingan-tandingan, atau dijadikan sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan, jabatan sebagai Tuhan, togut sebagai Tuhan, ya. Mayat tahidu min dari andada, ya.
Walladzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah, asyaddu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak sekalian, orang beriman itu pasti istiqomah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikutnya kesempurnaan syahadat dengan apa? Yaitu dengan tidak mempercayainya kufur pada togut-togut. Togut pada togut. Bapak buka Al-Baqarah 256 kalau tidak salah. 256. Wa may yakfur bitogut gitu Bu ya. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalaha wallahu samiun alim. Ya, siapa yang kufur pada togut? Togut ini Bapak sekalian, ada ulama yang memahami selain Allah namanya togut. Selain togut ya. Jabatan, pangkat dituhan-tuhankan, manusia dituhan-tuhankan, hawa nafsu dituhan-tuhankan. Mayak bitogut, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah telah memiliki tali yang sangat kuat, tidak akan putus padanya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang terakhir, kesempurnaan syahadat dengan apa? Yaitu dengan bahwa kita bersyahadat yakin pada Allah dan Rasulnya, terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengharuskan bukti. Apa buktinya? Iman dan amal soleh. Bu, ya, buka surat ke-14 ayat 24. 14-24. Apa bunyinya? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Apakah tidak kau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kata Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanul Quran, penafsir Quran. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Akarnya menancap ke tanah karena saking kuat akidah kita, akidah seseorang. Kemudian dahannya, batangnya apa ke atas, menghasilkan buah. Buah ini adalah berupa amal soleh, dan itulah Allah membuat perumpamaan kepada manusia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pelajaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah syahadat kita sudah termasuk tadi apa yang saya sebutkan? Halo. Satu, ilmu. Kedua, yakin. Ketiga, qabul. Keempat, al-inqiyad, tunduk dan ikhlas. Lima apa? Kufur pada tauhid, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lima adalah syahadat kita itu diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Saudara-saudara sekalian berbahagia, karena itu syahadat sebagai kalimat tauhid, Bapak sekalian. Tauhid itu menurut para ulama ada yang membagi menjadi 3 bagian, ada yang membagi 2 bagian. Tauhid, ada tauhid rububiyah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Yang ketiga ada tauhid al-asma wa sifat. Ya. Yang pertama ada tauhid rububiyah, dikata Roh, pemilik. Kita yakin bahwa yang menciptakan alam semesta, miliki alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan manusia, makhluk-makhluk lain adalah Allah. Yang mematikan manusia dan makhluk-makhluk Allah lain adalah Allah. Yang memberikan kesehatan, memberikan mudarat,
dan dalam keadaan Allah saat ini sedang sibuk mengurus makhluknya, Pak. Yakin nggak, Pak? Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Dikata Rabbun. Yang kedua ada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Uluhiyah atau ubudiyah. Karena kita yakin yang menciptakan alam semesta adalah Allah, memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka zat satu-satunya yang wajib kita sembah siapa? Adalah Allah. La ilaha la ma'budah bihaqqin fil wujud illallah. Tiada yang wajib disembah di permukaan bumi ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali itu bersumber dari Allah. Tidak akan memberikan manfaat kecuali bersumber dari Allah. Tidak yang mematikan, menghidupkan kecuali kematian, kehidupan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah juga bersumber dari mana? Allah. Bapak, tentang konteks musibah baca surat 57 itu. Cepetan Bu, yang cepetan baca tasih umroin. Sampai bandara doang. Ayat 23. Halo. Konteks musibah. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah. Gitu ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Coba dicek lagi Bu, benar kata itu? Al-Hadid 23 ya? Salah. Tapi jelas surah ya 22, maaf 22 ya. Tapi jelas surah Al-Hadid, surah besi. Coba Bu baca Bu. Ma asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang mengenai dirimu dan di alam semesta ini kecuali memang belum tetapkan Bu. Sebelum Allah menciptakan musibah tadi itu. Kan dalam hadis Bukhari Muslim, innallaha qadarul maqadir qabla yakhluqas samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, menetapkan beberapa takdirnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina 50.000 tahun, Pak. Disebut. Sebelum 50.000 tahun sebelum peristiwa kejadian musibah sudah Allah Pak tetapkan. Mudah-mudahan dengan iman kita qada-qadarnya Allah ini Pak, kita akan menimbulkan ketenangan. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kalian tidak terlalu bersedih. Satu apa yang luput dari kalian, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan jabatan, betul nggak? Dan sebagainya. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan kalian terlalu bergembira, berhiporia tidak boleh, ya. Bersedih juga tidak boleh. Ya. Punya Allah tidak senang pada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ada tauhid apa? Rububiyah. Kedua tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Karena kita yakin yang menciptakan alam semesta, yang memberikan nikmat dan seterusnya adalah Allah, maka satu-satunya zat yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Di Al-Baqarah 21 ini Bu sudah maksud apa? Sudah ada di dalamnya tauhid apa? Rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyahnya di ayat ini Allah yang telah menciptakan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia dengan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita sekalian, nikmat yang begitu besar dengan pada kita sekalian, maka selayaknya yang kita sembah adalah la'allakum tattaqun. Itu baru pertama Pak. Baru syahadat itu. Hampir 30 menit ya syahadat doang.
Habis syahadat apa? Sholat. Wa iqamis sholat, dan dirikan sholat. Pak Profesor Dr. M. Qureshihab meneliti tentang ayat-ayat aqoma, yuqimu, dan mustaq-mustaqnya itu, kecuali hanya 2 ayat. Hanya ada 2 ayat yang tidak menggunakan kata aqoma, yuqim atau mustaqnya. Satu ayat berbicara tentang konteks perang. Betul. Sholat khauf nama, sholat kondisi perang. Kenapa? Karena sholat dalam kondisi perang itu tidak mungkin syarat dan rukunnya terpenuhi seperti dalam kondisi normal. Makanya perintah yuqimuna sholat, aqomus sholat, para ulama, satu, sunnah adab-adab sholat mesti dilaksanakan, syarat-syarat sholat mesti dilaksanakan, rukun-rukun sholat juga mesti dilaksanakan. Itu yuqimus sholat. Jadi satu tentang ayat apa? Perang, surat khauf. Yang kedua ayat tentang apa? Ayat tentang An-Nahri, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu Allah tidak menggunakan kata aqama yuqimu. Itu pun ada ulama yang memahami ada kata-kata lirobika, seakan-akan lirobika itu pengganti yukimu atau aqoma yukimu. Halo, kayak itu Pak, kata ulama, al musalluna kasir, orang yang melaksanakan sholat banyak, wa muqimus sholat qalil, yang mendirikan sholat sedikit. Apa yang masih mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu syarat rukunnya terpenuhi, adab-adab terpenuhi. Ya, hikmah dari sholat itu sendiri juga apa? Ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia menjadi orang yang tawadu, tidak sombong, tidak menjadi orang yang gelisah, orang yang qanaah. Betul nggak? Selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu baca surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij surat keberapa tuh? 71 atau 70? Halo. Lihat Pak, itu Al-Ma'arij, suratul Ma'arij, surah Mi'raj 70. Suratul Ma'arij itu surah Mi'raj Pak. Mi'raj itu apa namanya, isim alat dari kata aroja ya'ruj. Mi'raj, alat untuk naik. Ma'arij itu sigot muntahal jumu namanya. Dalam bahasa Arab ilmu sorof, muntahal jumu itu jamak dijamakan lagi. Masjidun, masajid, ya, misbahun, masobihun, itu sigot muntahal jumu, udah jamak dijamakan lagi. Itu ada orang yang ahli sholat hidupnya tidak pelit, orang yang ahli sholat dia hidupnya tidak akan gelisah. Ada itu surat berapa tuh? Kalau nggak salah 19 ya, 19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Betul ya, sebenarnya manusia diciptakan keluh kesah, ya, keluh kesah. Bila dan kikir, bila dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kikir, dia pelit. Bila mendapatkan kesusahan, dia menjadi orang yang gelisah. Ya, kecuali orang-orang yang insyaallah orang-orang yang ahli sholat, pas kalian hidup ini diapain? Dijalani secara alamiah aja. Karena ada siapa? Ada Allah Subhanahu. Jangan takut rizki Allah, jangan takut masa depan dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang besok ya masih merisaukan rizkinya, maka separuh iman dia itu sudah hilang Pak. Betul nggak? So, anak uang kuliah bagaimana, makan apa, besok dan sebagainya. Yang jelas orang-orang beriman pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya, jadi urutan yang kedua adalah kalau akidah syahadat kita tadi sudah mantap, sekian unsur sempurnaan saya sebutkan tadi, maka berlanjut pada iqomis sholat, orang yang mendirikan sholat. Karena itu sholat itu Bapak Ibu sekalian merupakan Pak ibadah terbesar Pak. Ibadah terbesar itu sholat. Baik. Dalilnya mana? Kan begitu. Kita ini ngaji, kajian apa jangan ngelantur ngalor ngidul tapi tidak punya sumber. Betul nggak Pak?
Al-Ankabut surah 4 surah 29 ya. Ayat 45 itu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, itu ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah terhadap apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Qur'an. Mendirikanlah salat, dunia salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah ai as-shalah itu lebih besar ya. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makanya saudara-saudara sekalian, urgensi dan kedudukan salat. Satu, sholat itu tiang agama. Urgensi dan kedudukan sholat itu tiang agama. Jadi kita mendengar hadis, as-sholatu imaduddin, waman aqomaha, wakon aqomaddin, waman tarokaha, wakon hadamaddin. Sholat tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia sungguh menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia meruntuhkan agama. Ada ulama hadis ini dibilang doib sanadnya, tapi matanya bagus. Kalau mau yang lebih sahih lagi ada hadis Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-shalah wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Yang kedua, urgensi salat dan kedudukannya pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Sebelum yang lain. Belum jihad, belum haji, belum zikir. Sholat dulu Bapak sekalian. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhasairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Ya, pertama kali nanti dihisab bukan jihad, bukan ibadah haji dan sebagainya, bukan ibadah umroh. Ya, tapi adalah sholat. Kalau sholat itu baik, yang lain juga akan baik. Kalau sholatnya enggak baik, maka yang lain juga tidak baik. Yang ketiga, bahwa ibadah sholat itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa kita banyak gak? Banyak. Rasulullah memberikan tamsil pada para sahabat, bagaimana andai kata rumah kalian di dekat sungai, kalian mandi sehari 5 kali, bersihkah badan kalian? Sahabat menjawab, na'am, ya, bersih. Apalagi kalau mandinya digosok-gosok, sholatnya dihusyukkan dengan mantap. Yang keempat, bahwa sholat itu membedakan orang kafir dan orang Islam. Halo, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholat. Perbedaan di antara kita dan di antara mereka non muslim adalah tentang sholat. Kemudian yang kelima, sholat itu akan membackup generasi muda anak-anak kita daripada perbuatan kriminal. Kalau ceritakan dalam surah Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfus shalah wa ada'u fa khalafa mim ba'dihim khalfun ada'u shalah wattabahu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan terjadi nanti di generasi kalian, ya, anak-anak cucu kalian yang mereka melalaikan dan meninggalkan sholat, maka yang terjadi adalah mereka akan jatuh pada kesesatan. Betul nggak? Ya, karena mereka tidak melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi? Sholat itu, fungsi sholat adalah sebagai sarana kita munajat kepada Allah. Betul nggak Pak? Jadi kalau kita banyak masalah-masalah dalam kehidupan, masalah ekonomi, masalah ujian dalam hidup, penyakit dan sebagainya, ngadunya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang banyak masalah, ujian-ujian rumah tangga dan sebagainya, ngadunya ke siapa? Oh, dengan teman begini, status bikin begini, orang lain tahu semuanya, Pak. Adu kepada siapa? Allah. Coba baca Al-Baqarah ayat berapa itu? 154 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabira illa wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Nah, kepada Allah ketika sholat, ketika sujud, ketika dekat kita kepada Allah, sangat dekat kita kepada Allah, maka mintalah dalam sujud kita itu. Kemudian Bapak sekalian, pertanyaan adalah Pak, doa itu yang afdol sesudah sholat atau di dalam sholat?
Di dalam sholat. Kenapa di dalam sholat? Karena di dalam sholat itulah seorang sedang bersuah, dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia lagi sujud berdoa. Sebelum memberi salam dia juga berdoa. Nabi SAW Bapak sekalian sebelum dia memberi salam minta 4 permintaan. 1, dijauhkan daripada neraka jahanam, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah kehidupan dan kematian, dijauhkan daripada apa? Keburukan dajjal nanti yang akan datang kita. Bapak menjelang kiamat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca itu sebelum memberi salam. Saya sekarang tanya Bapak Ibu sekalian, rukun sholat Pak kan ada 3, betul? Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi pertama dalam hati. Dalam hati niat, aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, di hati aja udah. Adapun diucapkan hukumnya sunnah, yang di masa lain diucapkan. Yang penting di mana? Hati. Rukun qalbi. Ada rukun qauli ini. Rukun berupa ucapan dalam sholat. Ada berapa? Bu, rukun qauli yang kita ucapkan dalam sholat ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Angkat tangan. Ada pertama mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ya, wajib itu ucapan takbir. Adapun mengangkat kedua tangan hukumnya apa? Sunnah. Nah, Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari itu mempraktekkan ketika takbir ada 2. 1 sejajar dengan apa? Daun telinga. Kedua sejajar dengan apa? Bahu kita. Boleh? Jangan begini, nggak ada dalilnya. Wah, nggak ada. Ini seluruhnya menghadap kemana? Kiblat. Nah, tawassut, tidak nempel, tidak terlalu begini. Sederhana aja begini Bapak sekalian. Itu takbir. Yang pertama mengucapkan takbir, ucapan Allahu Akbar. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholah at-takbir. Miftahus sholah, kunci sholat adalah takbir. Wa tahrimuha, ya, wa tahrimuha, apa namanya? Kunci sholat adalah apa? Miftahus sholah at-tahur, suci. Wa tahrimuha at-takbir, ya. Apa namanya? Permulaannya itu adalah takbir. Maka dikatakan takbiratul ihram. Kenapa ihram? Karena ketika kita sudah melafalkan Allahu Akbar, maka perbuatan-perbuatan, perkataan selain sholat hukumnya menjadi haram. Yang kedua apa? Rukun qauli, mengucapkan, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau sholat sendirian, sholat berjamaah, jumhur ulama mengatakan wajib. Kalau sholat berjamaah, mazhab Imam Abu Hanifah, baca Fatihah hukumnya tidak wajib. Jadi ditanggung oleh siapa? Imam. Kalau misalnya Bapak bermazhab Imam Abu Hanifah, udah menang aja sholat. Menang aja. Sah nggak? Sah. Kemudian yang ketiga apa? Rukun sholat yang diucapkan, rukun qauli, yaitu mengucapkan at-tahiyat. Tahiyat yang keberapa? Yang kedua. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat terakhir, rukun itu. Yang keempat membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, terserah. Pakai Sayyidina, gak pakai Sayyidina, serah mau dipakai. Yang diributin, betul nggak Pak? Kadang diributin. Masalah Habib diributin, Habib bukan. Udah mak sesungguhnya yang paling mulia siapa? Orang yang orang diributin Habib, ya enggak? Perlu dites DNA apa ya Allah. Betul nggak Pak? Nabi SAW bersabda, la fadla li arabin wala ajami illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan, ya, bagi orang Arab dan bukan orang Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir rukun qauli apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali doang Pak. Yang keduanya hukumnya
sunnah. Tuh. Jadi kalau Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kentut, drot, sah nggak sholatnya? Tapi Assalamu tut, nah, batal sholatnya. Karena minimal mengucapkan sholat Assalamu alaikum ya warahmatullah itu disempurnakan, sempurna. Yang paling akmal Assalamualaikum warahmatullah. Kalau wabarakatuh itu ikhtilaf ulama. Sholat jenazah boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat biasa selain jenazah cukup sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya nggak usah. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat itu Pak akan menimbulkan ketenangan Pak. Karena mi'rajnya orang beriman ada di sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalan-jalan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kalau mi'rajnya orang-orang beriman adalah dengan sholat. Nabi katakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Mudah-mudahan dengan kita sholat menimbulkan ketenangan dalam hati kita. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Saya tanya sekarang pada Bapak Ibu sekalian, Pak, terakhir makhluk Allah yang paling kuat apa? Halo, makhluk Allah yang paling kuat. Nah, selain Allah namanya makhluk, betul nggak Pak? Masih Allah bahwa makhluk. Malaikat makhluk, gunung-gunung makhluk, semua makhluk selain Allah. Dan Ali memberikan satu gambaran, satu ilustrasi makhluk Allah yang paling kuat gunung. Tapi gunung kuat nggak Pak? Berbatu-batu sebagainya. Tapi gunung masih bisa dikalahkan oleh apa? Oleh apa? Oleh besi yang membuat teknologi canggih. Kalau begitu makhluk Allah yang paling kuat adalah besi. Besi masih bisa dikalahkan lagi namanya api. Panaskan sekian ribuan derajat Celcius, besi akan panas cair. Begitu makhluk Allah yang paling kuat apa? Api masih bisa dikalahkan oleh namanya. Begitu makhluk Allah yang paling kuat adalah air, masih bisa dikalahkan oleh manusia dengan membuat baju-baju tebal. Begitu makhluk Allah yang paling kuat adalah manusia masih bisa dikalahkan oleh namanya mabok. Betul, manusia sudah mabok, sudah dia. Begitu makhluk Allah yang paling kuat adalah mabok, masih bisa dikalahkan lagi namanya tidur. Kalau orang mabok tidur beberapa jam, hilang nggak maboknya? Hilang nggak? Begitu makhluk Allah yang paling kuat adalah tidur masih bisa dikalahkan lagi namanya apa? Gelisah, utang banyak, banyak masalah dan sebagainya. Bisa nggak tidur? Nggak bisa. Kalau begitu makhluk Allah yang paling kuat adalah gelisah, masih bisa dikalahkan lagi namanya ketenangan, bantuan dari Allah Subhanahu. Wallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati orang-orang beriman. Dengan berzikir kepada Allah, salat zikir, aqimis sholata li zikri, dirikan salat karena ingat kepadaku, bukan karena ingat urusan bukan ingat urusan yang lain-lain. Baca Quran zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu zikir, betul nggak? Kalau Bapak lagi sumpah, Ibu lagi sumpah dan pikiran macam-macam, sholat, baca Al-Quran, maknanya juga dipahami, ditadaburi, maka insya Allah akan menimbulkan ketenangan. Saudara-saudara sekalian berbahagia, karena begitu pentingnya tentang ibadah maka kewajiban bagi orang tua untuk menanamkan pendidikan bagi keluarganya, bahwa kita lahir ya bukan hanya sekedar membesarkan fisik kita aja, tapi kenal kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katakanlah, kenalkan pendidikan pada anak-anak bahwa Allah ciptakan langit dan bumi ini dan segala potensi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tujuannya adalah agar Allah membalas apa yang kita lakukan. Betul nggak Pak? Surat 53. Kalau bukan salah 31 ayatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa liyajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah yang telah ciptakan langit dan bumi
punyaan Allah lah langit dan bumi, agar dia Allah membalas orang-orang yang melakukan keburukan, dan Allah akan membalas orang yang berbuat kebaikan yang lebih baik lagi. Ya, makanya ajarin pendidikan tentang sholat dan sebagainya. Model kalau ini kita perhatikan dengan sebaik-baiknya Bapak sekalian, maka insya Allah keluarga kita nanti bersatu dalam surganya Allah Subhanahu di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baca surat terakhir, surat Tur. Surat Tur ya. At-Tur surat 52 itu. Surat 52 ya. Al-Lajir, surat 52. Sungguhnya orang-orang beriman kemudian diikuti lagi oleh generasi-generasi mereka, Allah tempatkan mereka pada tempat yang sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin syai'. Temu ayatnya? Ayat 10 kalau nggak salah ya. Atur aja tuh. Atur ya. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman diikuti oleh generasi-generasi mereka, anak-anak turunannya ini Allah tempatkan mereka nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian berbahagia. 21 Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Adapun tentang zakat, kemudian tentang puasa haji ya, karena waktunya sudah agak siang, mohon akan minta maaf yang seluas-luasnya kita terusin. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.